Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan mikrokomputer dan pemrograman Python. Hari ini adalah pertemuan pertama. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang mikroprosesor. Apa itu mikroprosesor, perbedaannya dengan mikrocontroller dan mikrokomputer. Oke. Sebelum masuk ke dalam materi, berikut adalah profil singkat dari saya. Teman-teman bisa lihat sendiri. Area research atau bidang kepakaran saya adalah di Artificial Intelligence, kemudian Computer Vision, Mobile Apps, dan IoT. Oke, berikut adalah bobot penilaian pada perkuliahan semester ini. UAS 40%, UTS 30%, tugas 10%, kuis 10%, sikap, perilaku, dan presensi sebesar 10%. Berikut juga adalah referensi yang digunakan pada mata kuliah mikrokomputer dan pemrograman Python. Namun teman-teman di sini tidak terbatas ya untuk mencari referensi dari tempat lain. Namun pada mata kuliah ini saya mengutamakan dari 4 referensi ini. Oke, kemudian semester ini kita akan membahas ada 16 pertemuan ya, termasuk UTS dan UAS. Jadi pada sesi 1 kita akan membahas tentang perbedaan mikroprosesor, mikrocontroller, dan juga mikrokomputer. Kemudian kita akan membahas tentang flowchart pada sesi kedua. Sesi ketiga kita akan belajar tentang pengenalan bahasa pemrograman Python. Sesi keempat ada pengenalan Raspberry Pi, kemudian ada instalasi Raspberry Pi, ada struktur data dasar, ada variabel dan tipe data algoritma. Kemudian ada sesi 9 ada perulangan, ada if else, ada fungsi, ada array, dan kita juga akan belajar tentang membuat sebuah user interface, dan kita akan mencoba studi kasus langsung di Raspberry Pi ya, dengan menggunakan bahasa pemrograman Python tentunya. Oke, hari ini kita akan membahas tentang perbedaan dari mikroprosesor, mikrocontroller, dan mikrokomputer. Nah, apa itu mikrokomputer? Mikrokomputer adalah sebuah kelas komputer yang menggunakan mikroprosesor sebagai CPU utamanya. Nah, personal komputer atau PC, home komputer atau small business komputer, laptop, dan lain sebagainya termasuk dalam jenis mikrokomputer. Nah, mikrokomputer dapat dikatakan pula sebagai sebuah mikroprosesor atau CPU dengan ditambahkannya unit memori serta sistem input atau output. Ciri utama sistem mikrokomputer adalah hubungan yang berbentuk bus. Nah, istilah bus diambil dari bahasa Latin omnibus yang berarti kepada atau untuk semua. Jadi bus menunjukkan hubungan antara komponen-komponen secara elektris. Nah, bus meneruskan data, alamat-alamat atau address ya, atau sinyal pengontrol ya. Kemudian sistem komputer mikro terdiri dari berbagai bagian. Di antaranya ada CPU atau mikroprosesornya, kemudian ada memori yang terdiri dari primer yaitu RAM dan ROM, kemudian ada sekundernya yaitu hard disk atau SSD ya. Kemudian ada input dan output dari perangkat tersebut. Nah, jenis-jenis mikrokomputer itu contohnya ada Altair 8800, Tandy TRS-80, Apple MacBook, kemudian laptop teman-teman, PC, desktop, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita akan beralih tentang mikroprosesor. Mikroprosesor adalah CPU atau Central Processing Unit yang terdapat dalam satu chip. Nah, mikroprosesor adalah suatu chip yang di dalamnya terkandung rangkaian Arithmetic Logic Unit atau ALU. Kemudian ada rangkaian CU atau Control Unit dan registernya ya. Nah, komponen utama sebuah sistem mikroprosesor terdiri dari 5 unit pokok, yaitu ada unit mikroprosesor atau mikroprosesor unit atau CPU-nya ya. Kemudian ada memori baca atau ROM-nya atau read only memory. Kemudian ada unit memori baca tulis atau read write memory atau RWM. Kemudian ada unit masukan keluaran terprogram atau programmable input output atau PIO. Kemudian ada clock-nya juga ya. Nah, kemudian mikrocontroller adalah chip yang di dalamnya terkandung sistem interkoneksi antara mikroprosesor, kemudian ada RAM, ada ROM, input atau output, interface, dan beberapa peripheral lainnya. Nah, mikrocontroller disebut juga on-chip peripheral. Oke, nah contoh dari mikrocontroller itu sendiri ada
banyak ya, ada Arduino, ada ESP32, ada juga NodeMCU dan lain sebagainya ya, itu disebut dengan microcontroller. Bahkan Raspberry Pi sendiri juga termasuk ke dalam microcontroller. Nah, perbedaan mikrokomputer, mikroprosesor, dan mikrocontroller, sorry. Dari segi strukturnya, struktur utama dari mikroprosesor adalah arithmetic logic unit ya, atau ALU. Kemudian ada CU-nya, rangkaian control unit, dan register-register. Struktur utama dari mikrocontroller adalah mikroprosesor, kemudian ada RAM, ROM, input output interface, dan beberapa peripheral lainnya. Kemudian struktur utama dari mikrokomputer adalah mikroprosesor, mikrocontroller, memori utama, dan input atau output interface. Kemudian dari segi fungsinya, mikroprosesor berfungsi sebagai pengolahan data, pengontrol fungsi prosesor, dan sebagai media penyimpanan sementara. Sedangkan mikrocontroller berfungsi sebagai interkoneksi antara mikroprosesor, RAM, ROM, input-output interface, dan beberapa peripheral. Mikrokomputer berfungsi sebagai interkoneksi antara mikroprosesor dengan memori utama dan sebagai antarmuka input dan output. Baik, sekian pertemuan pada pertemuan pertama hari ini ya, pada mata kuliah mikrokomputer dan pemrograman Python. Mudah-mudahan apa yang teman-teman pertanyakan terkait mikroprosesor itu apa sih, mikrokomputer itu apa, mikrocontroller itu apa, sudah terjawab. Dan jika ada pertanyaan lebih lanjut, nanti teman-teman bisa tanyakan ketika pertemuan tatap muka. Baik, sekian perkuliahan saya tutup, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.